Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'i darajati wa ahammil muhimmati fid din wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa auliya'ihi sholihin wal ulama'il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke halaman 172 baris kelima dari atas. Namun sebelumnya bagi ibu-ibu sekalian yang mau ngeteh ya, kalau ada tehnya monggo ngeteh, yang mau ngopi ya buat ngilangin ngantuk ya monggo, kalau ada kopinya monggo, yang mau minum mau unjuk apa, air putih, aqua, es cappuccino juga ada itu ya, sak seruput itu bagian kafe ya. Monggo silakan santai aja, nggak usah tegang. Di Jakarta itu setiap hari sudah tegang. Tegangan tinggi. Iya, di jalanan tegang, di kantor tegang, di pasar tegang. Masa ngaji tegang juga. Di rumah tegang. Di rumah tegang itu kan, apa repot. Ramangkat-mangkat ngaji tegang terus. Monggo. Udah, kalau kakinya dengkulnya mulai pegel kesemutan, mau blonjor ya blonjoro. Nah iya toh. Yang mau nyendero. Monggo. Jangan lupa cari sandaran yang kuat. Jangan bersandar pada sandaran yang tidak kuat. Mudah malah saya pena, aku tak ngaji. Dengerin boleh, nggak didengerin juga boleh. Yang dengerin bagus, yang nggak dengerin juga bagus. Kalau kira-kira didengerin nggak enak di kuping, kalau kupingnya mau disumpel pakai keset sambil mainan HP ya mau kuping-kupingnya handset. Oh enak kalau ngaji begini, enak ngerumpi pokoknya, ngerumpi bareng Cak Warto enak, pakai rel, ngerumpinya pakai rel ya enak. Relnya hari ini naso ikut India. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam ad-du'a umuhul ibadah. Wa qala la yahliku ma ad-du'a'i akadun. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Nah, itu udah cukup dijelasin, kita pahami. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salam. Jadi yang kita baca ini adalah catatan nukilan yang diambil dari sabda Nabi, bukan sabda Pak Warto ya, sabda Nabi. Apa sabda Nabi? Ad-du'a'u
doa itu mukul ibadah, sungsungnya ibadah. Jadi doa itu apa? Tahu nggak gunanya sungsung? Sungsung itu semacam cairan ya, yang ada di dalam tulang, dan dia itu berfungsi untuk menguatkan tulang dan penggerak, ya kan? Kita jadi kuat berdiri tegak. Maka kalau sungsungnya sudah bermasalah, berkurang, ngadeg ya ora patek jek. Ini kegering biasanya tegak jadi melengkung, ditegak tuh pengen melengkung lagi. Udah mulai kerasa gitu belum? Udah mulai kerasa begitu belum? Pengennya melengkung terus. Itu sungsungnya udah mulai. Nah, itu peringatan supaya kita sadar ya bahwa fisik kita ini bukan fisik sekarang, tapi fisik yang dulu udah dipakai berpuluh-puluh tahun. Ya, kalau sepeda motor ya, ya turun mesin lah masih bisa. Tapi kalau onderdile wis rada rusak, sudah aus, kan harus ganti baru. Loh, saya kalau onderdilnya ada yang jual tak ganti, aku ben gak koyo ngene iki. Karena nggak ada. Ya mau nggak mau ya kudu disadari ngerumang jebul aku wis tuwek. Gitu ya? Paham nggih? Wis. Sama. Nah, doa itu sungsungnya ibadah. Jadi ibadah kita itu tegak karena adanya doa. Coba umpama sholat nggak ada doa, semangat nggak? Belas, kenduk. Makanya di dalam sholat itu adanya pujian dan permohonan. Ibadah apapun, poso yo ngono. Poso dilatih untuk tidak makan, tidak minum, supaya apa? Hawa nafsunya terkendali, supaya nanti malam kita sholat dungone khusyuk. Lah praweh ra khusyuk. Imame kedawan sithik ngono wae. Muring-muring. Kalau imamnya cepet. Ayo sing salah dungane apa menungsane? Menungsane. Nah, tuh. Kroso nih. Menungsane. Lah menungso yang kayak gitu baik apa tidak? Tidak. Mau diperbaiki apa dijarno wae? Diperbaiki. Mulane ngatur kalau itu pinter repot. Wah nek ngene iki ya pinter tenan, Bu. Nek pas ngaji iki pinter tenan. Mbuh kok. Ulang ngaji ya mbuh. Dia lalu Pak. Sadar nggih? Nggih. Wis sing penting sak ora pinter apa-apa mulai nek Pak Marto. Sing penting mulai ngaji sadar. Karena kesadaran itu yang menjadi sistem kontrol yang akan mengendalikan pikiran. Supaya pikirannya tidak liar. Pikirannya anteng jernih. Pikiran kalau liar itu mesti keluyuran, ngobat mabit montang manting, mubang-mubeng, muter-muter, alur ngidul, pikir walik, karena pikirannya liar, nggak terkendali. Tapi kalau ada kesadaran terkendali, insya Allah dungo ya khusyuk. Makanya ada doa itu penting. Muhul ibadah, sungsungnya ibadah. Yang memperkuat ibadah kita itu doa. Kalau nggak ada doa, sama nggak bakal sholat. Coba, menjenengan sholat itu punya harapan apa tidak? Punya. Pengen dikabul apa tidak? Pengen. Terus ben kabul, nak karepnya pripun? Doa. Iya, kok ora ono donga ning sholat itu piye kira-kira? Donga itu di sholat itu ada 8 permintaan. Robbi firli, minta diampuni dosa. Warhamni, sayangi aku. Wajiburni, ya kan, luaskan, lapangkan. Robbi firli, warhamni, wajiburni, warzuqni.
berikan rezeki aku. Wahdini, berikan petunjuk. Wa'afini, ya kan? Afiatkan aku. Wa'fu anni, maafkan aku. Terus apa lagi itu? Warjuni, warfini, warfani. Tinggikanlah derajat. Ini kebutuhan apa benar? Umpama sholat nggak ada ini gitu, kita sholat nggak? Enggak. Nggak ada harapan. Kalau nggak ada doa kan terus nyanyi. Putuslah harapanku ya salah. Gini betul. Doa mukhul ibadah. Coba saya ini itu disampaikan di arisan RT, arisan keluarga, kabuli. Ibu-ibu, dulur-dulur sekalian, para anggota arisan, sepanjang hidup kita ini, ayo kita tetap berusaha berjuang sekuat kemampuan tenaga kita secara lahiriah dan secara batiniah kita usaha, jangan putus-putus berdoa. Kenging nopo dulur-dulur sedoyo, wong Pak Guru pada wong Wonogiri. Dilempar kacang Pak. Karena Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampun dawuh, doa umumul doa itu sungsungnya ibadah. Alhamdulillah. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi. Angel. Susah apa mudah? Susah. Kok susah itu memang gitu kok. Ngerumpi berjam-jam bisa pinter ngomongnya. Ngadu pinter kalau pas ngerumpi itu. Masa ngomong kayak gitu. Ad-du'a'u muhul ibadah. Bisa? Ad-du'a'ul ibadah. Lu coba jangan baca. Ad-du'a'ul ibadah. Pinter aku kan nyuruh ngapalin tapi dia ngapalin dhewe nek kon ngapalno gak gelem. Wis nek kon ngapalno mendengar lereng mulai ngaji ya kira saya diapalno jebul Nah, ini namanya strategi. Alhamdulillah. Paham ya? Wis pokoke tok. Kabeh semua ada doa. Nah, di luar doa itu hanya pujian. Allahu Akbar, pujian kepada Allah. Ya kan? Sebelum doa, muji-muji dulu. Jadi sholat itu mendidik kita supaya beradab kepada Allah, punya akhlak kepada Allah. Allahu Akbar. Doa bukan? Bukan. Sanjungan memuji Allah. Kabiro walhamdulillahi kabiro wa subhanahu wa ta'ala wa sila sanjungan. Baru Al-Fatihah pun sanjungan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu apa? Ibadah dulu, makarnya nyambut gawe dulu, baru minta toh, bekerja dulu, baru berharap bayaran. Itu beradab apa tidak? Ada apa? Baru minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru jaluk ihdinas siratal mustaqim. Aku mohon kepadamu ya Rabb, Kau tunjukkan aku pada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang Kau murkai, wala dhalin, dan bukan jalannya orang yang sesat. Aku tidak mau murkai. Makanya sholat itu dalam ilmu fikih takrif sholat as-sholatu adu. Sholat itu artinya doa.
Kalau sholat mufrad satu, jamaknya sholawatun. Ini namanya jamak muannas salim. Enak, Pak Salim itu bapak itu. Ganjel mana ini? Ganjelnya pada. Berarti ya udah nggak apa-apa, sakit sih. Nak angin. Enggak. Udah paham ya? Jadi itu sholat itu adalah pendidikan Tuhan, tarbiyah ilahi, pendidikan sebetulnya. Dan sholat itu maknanya doa. As-sholatu ay doa. Kalau sholat satu, kalau sholawat jama. Sholat artinya doa, sholawat artinya rangkaian doa-doa. Sholawat kepada Nabi artinya doa-doa, susunan doa yang ditujukan kepada Nabi. Keren ya. Doa sholat itu. Makanya karena doa itu sumsumnya ibadah, otomatis sebagai penegak dari segala aktivitas, akhirnya Rasul juga menyatakan as-sholatu imaduddin, paman akomaha fakot akomadin, paman tarokaha fakot hadamadin. Sholat itu tiangnya agama. Siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah merobohkan agama. Dan sholat itu ada simulasi alat peraga, diperagakan di dalam memberikan pendidikan. Dia betul. Makanya pendidikan bukan cuma teori, tapi ini loh diperagakan supaya dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama itu setelah syahadat kita dididik untuk beradab kepada Allah. Setelah beradab kepada Allah, nah ya kan, kita selesai, kemudian kita beradab kepada sesama manusia. Orang nggak beradab mesti adil. Makanya di Pancasila ada kemanusiaan yang adil dan supaya tidak menjadi manusia yang biadab. Gitu betul. Keren loh, sum-sum. Wes pokoknya kalau ada yang bisa niruin saya di depan, kayak saya tuh barusan cuma 5 menit kan. Aku nyiapin amplop 500.000 hari ini. Untuk ibu-ibu yang mau niruin saya di depan. Kayak tadi tuh barusan 5 menit. Ini siapa aja boleh, 500. Udah tak siapin udah. Saya kalau ngaji gitu untuk memotivasi murid saya. Anak-anak, karena saya kepengen nanti kalau saya mati ada pengganti. Itu makanya selalu nggak di ibu-ibu aja, di bapak-bapak juga kalau mau loman sama ibu-ibu enggak, bapak-bapak gitu. Nggak boleh kasih. Di mana-mana juga guru pengen muridnya maju. Supaya muridnya maju mulai sekarang belajar berani maju. Ngaji kayak begini tuh kurang gimana? Kita ngaji referensinya jelas, dijelentrehne, dicontoni, kongkon praktekne lho. Karena Allah caranya begitu. Ya piye to? Aku itu kepala kowe guyone serius. Guyonnya aja serius. Udah paham Bu ya? Nek sampean sholat kok gluk-gluk ngono tok. Lah anak-anak kita cucu kita tuh pada pinter sholat di sini tuh. Kalau cuma kayak gitu. Tiang. Ya. Nah, penguatnya adalah adoa'u dolali toh. Adoa'u satu hadis ngaji. Coba nanti pulang adoa'u mukul ibadah. Nyambut gawe
gawe usaha yang serius. Cari duit yang tenanan secara lahiriah. Jangan males-malesan. Tapi jangan lupa kita juga ikhtiar secara batiniah. Dungo. Pak, dungo itu kata Nabi ad-du'a'u mukhul. Bisa kan? Gitu aja. Gitu doang. Sampai sudah menjadi daiyah karena sudah menyuruh orang untuk memberikan motivasi. Mosok ngono ae. Disiapno amplop 500. Ayo Mbak Latri, siap. Kebanyakan duit. Ambil-ambilnya aja ya. Udah ya, paham ya? Udah, oke. Makanya sholatnya itu diperagakan, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan. Sholat itu menyambung hubungan baik antara kita dengan Tuhan. Makanya di dalam sholat, kita harus berakhlak kepada Allah dalam bentuk ibadah pun. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dalam beribadah menyambung hubungan baik kepada Allah, jangan ada sekutu apapun yang masuk. Itu namanya bertauhid. Makanya sholat itu nggak boleh ada hubungan dengan selain Allah, walaupun pakai isyarat. Ya kan, Ma, kunci di mana, Bro? Api dengan kunci di mana? Batal apa mboten? Tidak berakhlak kepada Allah. Kalau sama Allah aja nggak berakhlak, nggak beradab, bagaimana dengan sesama manusia? Makanya hal-hal seperti ini tidak bisa diajarkan, tapi harus riyadhah, harus dilatih. Siapa yang harus latihan? Diri sendiri. Diajarkan nggak bisa, khusyuk itu nggak bisa. Mana ada pelajaran khusyuk di majelis taklim? Anjurannya ada, tapi prakteknya kudu latih. Makanya harus ada riyadhah, ada mujahadah. Itu adanya di halakoh dzikir. Tidak diajarkan, tapi ditalkinkan. Ada tempatnya itu. Saya dari khusyuk di sini nggak bisa. Ditalkinkan. Terus kita rajin latih terus menerus sampai tekan. Aku kok ora kusuk-kusuk lah, kowe ora latihan. Tapi krungu namanya khusyuk wis bolak-balik. Salat kudu khusyuk lah, kowe wis khusyuk. Ah urung. Kok ora iso, enggak latihan kok. Tidak latihan lho ora budak. Ora mangkat, aja latihan. Malam Jumat bolos. Ditalkin ya kan? Dimana-mana kiai sepuh talkin. Ada baik-baik talkin, Mbah Muslim talkin. Syekh Sohibul Wafa, Tajul Arifin, Abah Anom talkin. Terus dari generasi ke generasi sanatnya jelas. Itulah disebut jalur kemursidan. Sokong mursiam lah, terkenal mursidan. Karena diganti mursidan Pak ini. Oh gitu. Biar keren kan 2024. Jadi mulai besok manggilnya Bu Ida. Bu Ida. Kok Ida Pak? Saya ini jenenge Mursida. Nasi kuningnya mana? Oh sampai saya gawe masuk aku. Tidak kan jangan deh. Masuk aku sih gawe. Aku ndongane gelem sampean sesuk gawe tumpeng nasi kun. Jadi ya. Tapi keren tuh. Ayo wong kampung jenenge Jono diganti Joni kok ning. Ben kita keren. Pun paham nggih? Paham nggih? Adu'au lumayan mulih oleh hadis satu. One hadis. Kalau bisa. Nah, ini minimal ya seminggu satu hadis. Kita lanjut. Nah, penting paham deh. Wa qala la yahliku ma adwa ya hadun wa du'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzal. Wa qala dan Rasulullah bersabda, beliau bersabda pula la yahliku ma adwa,
tidak akan binasa, tidak akan rusak, ya ini gitu halakah itu, tidak akan sia-sia, tidak akan mubadir, tidak akan muspro ma'ad du'ai akadun, seseorang yang bersamaan dengan doa itu nggak ada sia-sianya doa itu, wong sungsung dan dibutuhkan, nggak ada doa yang nggak sia-sia. Kenapa? Setiap doa pasti kabul. Ud'uni astajib apa ya. Aneh Salim aku ora aneh, nek gumur sing jawab aku. Aku ora ada. Enggak. Gumur sing jawab. Jadi itu Al-Quran kan itu. Kalau ini tadi hadis. Kalau tadi firman Allah. Allah yang berfirman, "Ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Aku ijabah." Dan nggak ada sia-sia. Nah, makanya di sini dikatakan Rasulullah, la yahliku ma du'aya ajin. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang rusak, tidak ada yang binasa yang menyertai doa seseorang itu. Mesti kabul. Itu. Ya, nanti ada rahasianya di belakang. Tapi waktunya nanti bersambung. Wa du'a'u yanfa'u, dan doa itu bermanfaat. Mimma nazala, dari apa yang sudah turun. Apa yang sudah diturunkan oleh Allah kita berdoa manfaat. Ya Allah, aku oleh duit akeh, ya Allah, alhamdulillah. Muga-muga duitku rezeki itu menjadi rezeki yang bermanfaat untuk urusanku dunia dan akhirat. Amin. Dulu yang sudah ada kita doa manfaat, yang belum turun wa mimma lam yamjal, dan bermanfaat bagi apa-apa yang belum turun. Kita berdoa untuk yang belum diturunkan, ya Allah aku urung kaji ya. Mbok aku dikai duit sing akeh. Rendungane njaluk duit. Ini ada orang datang, gimana ya Pak? Rezeki seret banget, seret kenapa? Nah, itu susah banget kayaknya. Ada urusan, ini belum selesai, datang lagi. Ini baru selesai, datang lagi. Terus ya sampai maunya gimana? Ya kira-kira ada solusi nggak? Nah, kalau minta solusi sama kiai, dan kiai yang nganjurin. Kita introspeksi diri lah Pak. Bagaimana kedekatan diri kita dengan Tuhan, kan kita punya Tuhan. Coba taqarruban ila Allah. Ada kan pendekatan diri kepada Allah. Nah caranya itu sembahyang. Saya sholat 5 waktu itu di masjid terus tepat waktu, malah yang sering adzan saya. Ada orang yang adzan sholat, ada yang adzan beradan kabur, itu ya ada. Ada. Ada nggak? Mana orangnya? Dipoto biasa. Enggak, kita itu cerita yang nyata-nyata aja, jangan jadi kita nggak berhayal ya. Ya nggak apa-apa. Kalau memang ada orangnya ya difoto, nanti dikira. Ini loh yang biasa adzan terus kabur misalnya. Kan nanti jadi ramai penontonnya. Wongnya teko. Ayo. Endi wonge? Itu di depan. Enak Pak. Loh, nek ngomongin wong, dan ngomongin orang ada orangnya, itu nggak gibah. Kalau ngomongin orang, orangnya nggak ada, itu gibah. Makanya saya nggak pernah nggak pernah dosa ngomongin setan, jelek-jelekin setan, saya biasa itu. Pak, maka kok gibah jelek-jelekin setan, orang kok aku ngomongin setan di depan setan. Setannya siapa? Minal jinnati. Ah siapa itu? Ngedapur kuwi. Setan-setan. Ah sing ngomongnya setan. Enak gitu. Dia terus gimana menurut Pak, sholat saya tepat waktu selalu di masjid dan yang adzan saya. Oh iya. Ya.
Nah udah berdoa Pak. Doa apa aja amalan dari kiai udah tak amalkan. Tapi nggak kabul kan? Kabul. Kenapa? Saya tersinggung sebagai kiai. Belain Tuhan. Tolong doamu waktu sholat yang tidak dikabulkan yang mana? Ayo ngomong karo aku laporan, nggak usah karo Gusti Allah, karo aku aja. Doamu di dalam sholat yang tidak dikabulkan yang mana? Robbi firli, Allah ampuni kamu. Terus hilang usaha. Baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa lulus. Orang udah dosa 60 tahun cuman syahadat, dosanya hapus kayak kertas putih. Terus dapat julukan mu'allaf. Apalagi kita yang berkali-kali syahadat. Jika sudah diampuni dosamu. Warhamni, kamu disayang Tuhan. Kamu berada dalam pelukan Tuhan setiap saat kamu tidur aja diopeni sama Tuhan. Lalu pakai kurus, Gusti Allah lali, kerane napas dipateni mati. Repot. Dia benar. Warhamni dikabulkan. Majburni kurang apa? Kita diberikan kelapangan dalam hidup kita. Mau pengen apa? Pengen halan-halan. Ayo tinggal kapan waktunya. Gila bener. Ayo Bu Haji. Mau yang dekat apa yang jauh? Dekat. Yang dekat gampang. Ya kan? Dekatnya di Lenteng Agung, Jagakarsa itu kan belum. Kan harusnya kan dulur papat 5 pancar kan baru 3 yang kita datengin, 2 lagi. 2 lagi belum. Itu murid-muridnya Sunan Kalijaga yang dikirim dari Demak. Habis pulang ziarah lumayan dua aulia. Habis itu kita jalan ke Depok, ke Sawangan, golek danu sing ana saunge. Enak apa bener? Enak. Apalagi bawa. Maunya. Ya, ini tak buktikan. Mantap Pak. Dosa sudah diampuni, kita hidup di sayang Tuhan, hidup di pasti kejembaran lapangan. Kemudian warfa'ni, derajat kita lebih mulia dari yang lain. Warzukni, kita dikasih rezeki. Wahdini, kita dikasih petunjuk ada Al-Quran, hadis. Wa'afini, kita diberi kesehatan. Wa'fu'ani, dimaafkan. Mana yang nggak kabul? Iya Pak, itu sudah dikasih. Tapi kalau nggak punya duit Pak, kepala pening juga. Permasalahan waktu sholat punya duit apa tidak? Tidak. Lah iya, kalau majukan proposal yang lengkap, mungkin pusing kamu lah duit. Jalur duit. Bulus. Boleh nggak? Bulusan. Apa? Minta duit boleh nggak? Boleh, Allah itu maha kaya. Bersambung ya? Sambung ya? Udah, pokoknya tenang aja sampai situ. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaidina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum al khairat. Rabbi ighfir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa sihan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.